Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Wartilah. Kembali kita akan belajar dari perdebatan yang terjadi di Robitu Alawiyah antara Guru Gembul dan Gus Wafi ya. Nah, di sini kita akan mendengar secara langsung dari Guru Gembul dari mana dirinya belajar segala sesuatu apapun termasuk dengan kajian yang akan dibahasnya pada perdebatan ini. Nah, di sini kita akan mendengar dari Guru Gembul dari mana dia meriset data-data yang dia peroleh, apakah dia memiliki suatu guru filsafat, guru sejarah, atau mungkin memiliki kiai atau ulama yang terpandang gitu loh. Nah, bagaimana pengakuannya? Mari kita simak videonya berikut ini. Saya mohon maaf dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf. Ayo kita kembali pada diskusinya. Jadi kembali lagi. Habib, seperti Guru Gembul kasih waktu 5 menit, biar gantian. Soalnya kita kayak saling motong, nggak enak kesannya gitu. Biar ada waktu masing-masing gitu. Pak Guru ini tadi yang saya tahu ada materi yang mau disampaikan ya. Ada, tapi nanti ini jadi kalau Boleh Pak Guru nggak apa-apa. Nanti aja. Cuman Ya, soalnya kalau nggak ada timernya, saya belum selesai menjelaskan Pak Guru ada yang ingin disampaikan. Cuman maksudnya gini, gitu. ini saya sampaikan kepada semua yang ada di sini gitu ya. Jadi gini, ilmu nasab sudah disampaikan tadi ya, bahwa itu adalah ilmu tradisi, itu buatan manusia dan disampaikan dari generasi ke generasi sebagai kaidah. Oke? Itu yang pertama. Jadi lepaskan itu dari Islam karena itu tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah hanya memerintahkan kita untuk mempelajari nasab tetapi tidak menjelaskan bagaimana metodologinya. Metodologinya dibuat oleh manusia. Karena itu, maka dia sangat boleh dikritik dan wajib mengikuti perkembangan zaman. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, maka orang-orang sekarang memiliki metodologi. Metodologi ilmiah dalam hal historiografi itu diambilnya dari mana? Pertama kalinya siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketika mereka melakukan kritik hadis, itu menjadi metodologi paling standar di masa lampau dan dikembangkan sampai saat ini untuk bisa mengetahui bagaimana sejarah di masa lampau itu terjadi. Jadi kalau misalkan kita mengkritik ilmu nasab, itu tidak apa-apa. Karena apa? Ilmu nasab adalah tradisi masyarakat masa lampau ketika mereka belum tahu metodologi yang lebih meyakinkan. Nah, sekarang ada banyak metodologi yang lebih meyakinkan. Jadi maksudnya, makanya saya bilang sejak awal saya tidak sesuai sependapat dengan Kiai Imad. Karena apa? Karena sama-sama menggunakan ilmu nasab. Padahal ini janjinya adalah diskusi ilmiah. Ilmiah itu yang tadi Bapak sampaikan itu bukan ilmiah, itu teologis karena didasarkan pada ketidaktahuan kita. Kan didasarkan pada ketidaktahuan kan? Saya tidak tahu gitu. Misalkan tadi Bapak bertanya kepada saya, bagaimana caranya untuk mengetahui saya baik dan buruk? Ya tidak tahu. Ya memang tidak tahu. Yang mengetahuinya itu apa? Kita lepas dari hal-hal yang goib. Ilmiah itu gak peduli sama hal-hal yang goib. Kita fokus pada saya diketahui baik dan buruknya itu dari mana? Dari rekening saya ditransfer kemana? Apakah ke yatim piatu ataukah ke tempat dugem? Misalkan dari jejak-jejak yang bisa kita uji secara empiris. Bukan wah saya baik murah senyum, bukan seperti itu. Itu ya karakter saya, apakah saya menyumbang ini adalah ikhlas atau tidak, itu tidak di luar kaidah ilmiah. Kaidah ilmiah itu adalah yang mungkin bisa kita uji secara indrawi level terdasarnya. Cuma bertanya dulu. Oh belum selesai? Oh ya nggak apa-apa, sok aja. Iya, mau bertanya Pak Anu. Coba ilmiahkan kepada saya bagaimana Pak Gembul tahu bahwa selama ini Pak Gembul sholat Rasulullah benar-benar seperti itu prakteknya. Saya menemukan catatan dalam Bukhari dan Muslim. Oke. Anda tahu ilmu hadis dalam pencatatan Bukhari Muslim? Tidak. Nah, itulah karena di dalam pencatatan hadis Pak Gembul ya sangat erat harus dalam penulisan hadis, bahkan Imam Bukhari Muslim itu sangat ketat. Jadi yang dipandang pertama dalam ilmu hadis adalah kredibilitas orang yang meriwayatkan, Pak Guru, bukan tentang catatan dulu. Kalau kita seumpamanya kita bertanya gini, mana catatan tulisan asli Imam Bukhari di zaman Imam Bukhari sekarang? Karena tidak bisa ditunjukkan, berarti Imam Bukhari lepas, tidak pernah ngarang kitab hadis. Gak bisa seperti itu, Pak Guru. Ya bisa, jadi gini. Mungkin itu dulu ya pertanyaan saya. Coba ilmiahkan kepada saya bahwa Pak Guru selama ini sholat benar-benar seperti itu Rasulullah sholat. Saya jawab ya. Ya, ilmiahkan kepada saya. Saya tidak sholat dengan gaya ilmiah. Gimana? Karena itu kepercayaan. Saya bilang kepercayaan dengan ilmu itu terpisah secara epistemologis.
Jadi kalau saya percaya pada Tuhan, saya gak akan mencari-cari Tuhan. Ketika saya sholat, saya gak akan mencari-cari tentang studi ilmiah, apakah sholat begini begitu. Itu didasarkan kepada kepercayaan saya kepada Imam Bukhari. Jadi itu adalah ranah kepercayaan. Nah, karena ini studinya adalah ilmiah, maka kita harus uji secara ilmiah. Gitu kan? Pak Guru nggak salah. Iya, jadi beliau memiliki metode sendiri. Iya. Enggak. Bukan metodologi sendiri. Ini silahkan cek manapun atau googling lah sekarang ya, googling yang dimaksud dengan metode ilmiah. Dan kalau misalkan tadi disebutkan dengan soal ini kan dapatnya dari Google, bukan gitu. Google itu gak pernah ngajarin manusia ya. Google itu adalah mesin pencari. Google itu mengkoneksikan antara manusia dengan orang lain. Jadi kalau saya baca tulisan Gus Baha di Google, itu saya bukan belajar dari Google. Saya belajarnya dari Gus Baha dan menggunakan Google sebagai metodologinya. Jadi gitu ya. Nah jadi kembali lagi. Silahkan googling, silahkan cari informasi terkait apapun yang dimaksud dengan ilmiah itu. Level paling dasarnya adalah kita harus menguji secara objektif, bukan subjektif ya. Kalau subjektif bisa kesana kesini. Jadi objektif itu ya, yang dimaksud dengan objektif itu adalah sesuai objeknya. Jadi ini objek yang saya pegang. Ini objek yang saya pegang warnanya adalah putih. Betulkah? Tidak. Ini tidak warna putih, ini subjektif, ini konsensus manusia menyebut ini putih. Padahal kita sama sekali tidak mengetahui warnanya. Tapi kalau misalkan saya sebut bahwa botol ini, saya sebut di sini, botol ini ada di sini, ini objektif karena objeknya memang ada di sini. Begitulah. Jadi ilmiah itu artinya objektif. Kenapa? Karena dia bisa diuji sepanjang zaman. Jadi saya mohon maaf, kalau misalkan nanti ada uji statistik, kalau misalkan nanti ada uji DNA dan sebagainya, itu adalah ilmu pasti. Karena sudah ada metodologi yang bisa diuji kapanpun, bagaimanapun caranya, di tempat manapun, terhadap objek-objek yang manapun, hasilnya sama. Nah, kalau misalkan yang nasab tadi itu, karena tergantung pada, misalkan, pernyataan dari orang-orang yang ada di sini dan sebagainya, itu subjektif. Bisa nggak kita masukkan? Bisa, sangat bisa. Kalau dia tidak bertentangan dengan fakta-fakta objektif yang ditemukan. Itulah kurang lebihnya. Ya, itulah tadi penjelasan dari Guru Gembul ya, di mana dia beberapa kali mengajak kita semua untuk menggoogling, untuk mencari sesuatu apa yang kita harapkan kita dapat itu melalui Google. Nah, saya pikir di sini aja udah jatuhnya udah tidak ilmiah ya. Jadi Guru Gembul ingin mengedepankan ilmiah, tapi beliau sendiri tidak menjalankan apa yang dia katakan ilmiah. Sekarang ilmiahnya dari mana? Kalau kita mengambil sesuatu ilmu itu dari Google. Sekarang beliau bilang tadi dia belajar tulisan Gus Baha dari Google. Apakah dia berarti belajar dari Google? Katanya tidak. Dia belajar tulisan dari Gus Baha melalui Google. Sekarang gini, ilmiahnya dari mana? Tulisan Gus Baha itu memang benar Gus Baha yang menulis gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya Guru Gembul itu mengedepankan ilmiah, tapi beliau sendiri tidak menjalankan ilmiah itu sendiri. Jadi dia mengatakan ilmiah, tapi melalui Google. Google sendiri juga tidak ilmiah. Karena memang tulisan itu, andaikan tulisan misalnya Rocky Gerung menulis A, apakah benar yang ditulis di Google itu tulisan Rocky Gerung? Kan tidak. Jadi alangkah baiknya, andaikan misalnya memang dia mengedepankan ilmiah, itu belajar langsung dari orangnya, person by person, face to face. Nah, kan dia ngomong tadi jejak kan, masalah ilmiah itu harus ada jejaknya. Sekarang jejak dari Google, itu konsensusnya dari mana bahwa itu tuh full 100% bahwa itu yang dicari. Jadi tulisan siapa misalnya Presiden Jokowi, tulisan Presiden Jokowi itu ada di Google. Sekarang siapa sih yang tidak bisa menulis gitu? Jangankan tulisan, gerakan mulut sekarang pun sudah bisa dipalsukan gitu loh. Nah jadi bisa dikatakan inilah kesalahan kedua dari Guru Gembul. Dia mengedepankan pembahasan nasab ini melalui ilmiah, tapi dia sendiri tidak menjalankan ilmiah. Bahkan di saat mencontohkan ilmiah seperti apa yang dikatakan oleh Gus Wafi, dia pun juga tidak bisa menyebutkan gitu loh. Nah mungkin di bab-bab berikutnya dia bisa menyebutkan contohnya ya. Nah terus juga masalah apa tadi ya yang saya juga udah
mulai ingat masalah DNA. Dia mengatakan kalau misalnya mengikuti perkembangan zaman ya, sekarang DNA-nya itu nasabnya itu ingin menyambungkan ke Rasulullah. Sekarang yang tertinggal dari Rasulullah apa? Mungkin ada dari daerah Turki misalnya, ada rambutnya Rasulullah. Sekarang tahu dari mana kalau itu rambutnya Rasulullah? Atau mungkin jejaknya Rasulullah, tahu dari mana itu jejaknya Rasulullah? Jadi kalau misalnya ingin mengambil sesuatu yang bisa dipantau oleh indrawi, apa yang disebutkan oleh ilmiah menurut Guru Gembul itu tidak bisa dipakai pada saat ini kalau ingin menyambungkan ke Rasulullah. Nah, salah satu caranya apa? Kalau caranya menurut saya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Gus Wafi. Kita bisa menanyakan kepada seseorang yang pada saat itu hidup pada zaman Rasulullah. Andaikan tidak bisa setelahnya. Andaikan tidak bisa setelahnya yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, itulah kalau misalnya ada yang bilang itulah ilmu salah satu yang namanya filologi kalau nggak salah. Nah, jadi sangat menarik sekali, banyak hal yang bisa dipelajari. Jadi jangan sampai kita menonton ini terus putus-putus. Jadi kalau bisa itu bertahap ya, antara part 1 sampai dengan part 10. Nanti andaikan kita bisa runut, kita bisa akan menemukan jawabannya. Sama seperti kita menonton film series. Begitu menonton film series dari part 1 tiba-tiba sampai dengan selesai, ya kita tidak tahu bagaimana ceritanya. Tiba-tiba penjahatnya mati, kita tidak tahu sebabnya kenapa, siapa yang membunuhnya. Jadi kita tidak bisa mengambil kesimpulan kalau itu diambil secara random gitu. Nah, jadi saya harap kepada teman-teman semua bisa menonton ini secara runut dan sesuai dengan tema gitu. Jadi kita tidak lari-lari dan pada akhirnya kita bisa menilai secara objektif siapa di sini, metodologi siapa yang benar, apakah dari Guru Gembul atau dari Robita Alawiyah. Karena memang kita lihat di sini mereka berdua itu tidak yang dengan emosi ya. Nah, ini enak sekali ini kalau melihat perdebatan ini karena memang banyak ilmu yang kita dapat. Nah, sampai jumpa di part berikutnya ya. Jangan sampai ketinggalan. Sampai di sini Project. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.